Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Kalau melihat jarak poin yang seperti ini teman-teman, ini kalau jaraknya konsisten ya, Inter dan Juventus meraih hasil yang konsisten, kayaknya beneran kejadian deh. Partai penentuan Scudetto akan terjadi di derby melawan Milan. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Jujur ya, gua nggak ngerti mau ngomong apa lagi. Ini ya, kalau Inter ada di Indonesia teman-teman, pasti kita telah dituduh telah melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, serta menggunakan aparatur negara. Gimana enggak teman-teman? Musim ini Inter nggak ngotak banget, sulit dipercaya. Kita bukan cuma sekedar menang, tetapi juga main cantik, dominan, menangnya telak, plus kita sering banget dapat voucher penalti. Ini bahkan teman-teman, kemenangan terbaru kita ya, dini hari kemarin melawan Atalanta, diraih tanpa 3 pemain pilar. Kita nggak ada Acerbi di belakang, tidak ada Hakan Calhanoglu di tengah, dan tidak ada Marcus Thuram di lini depan. Dan selain itu, lawan kita juga bukan kaleng-kaleng teman-teman. Atalanta sebelum bertemu Inter dini hari kemarin, mereka menang 5 kali berturut-turut dan seri 1 kali melawan Milan. Begitu mereka menghadapi Inter, Atalanta yang garang banget di Serie A ada di peringkat 5, langsung berasa seperti Salernitana, tim peringkat 20, langsung berasa seperti tim papan bawah ya, seperti Lecce. Kita membantai Atalanta 4 gol tanpa balas. Kalau kejadiannya seperti ini teman-teman, jujur gue akan sangat memaklumi sih bila Juventus dan AC Milan mengajukan hak angket ya, meminta panitia liga ya mengusut dugaan terjadinya kecurangan di Liga Italia Serie A, meminta pengulangan seluruh pertandingan Inter. Untuk pertandingan melawan Atalanta dini hari kemarin, menurut gua Inter tidak tampil bagus-bagus banget, tidak istimewa-istimewa banget ya, tidak menampilkan Inzaghi ball yang mulus seperti biasanya. Menurut gua salah satu penyebabnya adalah ketidakhadiran Hakan, membuat build up kita tidak serapi biasanya. Untuk absennya Marcus Thuram masih bisa digantikan oleh Arnautovic Taufik dan Alexis Sanchez. Begitu juga ketidakhadiran Acerbi bisa sangat ditutup oleh De Vrij. Akan tetapi ternyata ketidakhadiran Hakan belum mampu ditutupi secara sempurna oleh Aslani. Gaya permainannya beda banget ya. Kalau Hakan Calhanoglu tidak banyak bergerak dan umpan-umpannya taktis lah. Sedangkan untuk Aslani gaya permainannya persis seperti Brozovic. Dia sangat mobile, bergerak ke segala arah, pergerakan-pergerakan tanpa bolanya bagus, tetapi di satu sisi dia terlalu sering delay bola. Selain itu teman-teman, menurut gue juga Atalanta sangat bagus ya mempressing lini tengah kita. Itu gue lihat Koop Meiners bener-bener nempel Aslani, kemudian Ederson nempel Barella. Nah, hal inilah yang membuat kita sempat sulit berkembang, khususnya di 15 menit awal pertandingan ya. Kita tidak bisa menyerang sama sekali, dan bahkan di menit 11 lini belakang kita membuat kesalahan. Pressing pemain Atalanta membuat Pavard tidak leluasa dalam memberikan umpan. Umpannya nanggung dan justru membuat kesalahpahaman antara Aslani dan juga Bastoni. Kejadian ini membuat kemelut di kotak penalti Inter, dan akhirnya ada satu shoot keras dari Pasalic walaupun masih mampu ditepis oleh Sommer. Nah, bola liar dari Sommer inilah yang mampu dimanfaatkan menjadi gol oleh De Ketelaere. Akan tetapi sungguh beruntung bagi Inter karena gol De Ketelaere tadi dianulir oleh wasit. Setelah dicek oleh VAR, ternyata sebelumnya terjadi handsball oleh pemain Atalanta asal Surabaya, Miranchuk. Nah, menurut gua ini adalah momen paling krusial di pertandingan Inter lawan Atalanta, karena setelah dianulirnya gol tersebut, tiba-tiba permainan Atalanta jeblok banget. Mental mereka tiba-tiba ambiar teman-teman. Gue menganggap bahwa Atalanta benar-benar bermain sepak bola cuma di 11 menit awal. Setelah kejadian tersebut mereka seperti kebingungan. Pertahanan rapuh, serangan mereka juga gampang banget untuk diantisipasi. Gol pertama Inter terjadi tepat 15 menit setelah gol Atalanta dianulir ya. Inter mencetak gol melalui Darmian teman-teman. Ini diawali umpan terobosan Lautaro Martinez yang tidak mampu digapai oleh Mkhitaryan. Sempat ada momen kiper Atalanta, Carnesecchi, berusaha untuk memotong bola, tetapi ternyata tangkapannya tidak bagus ya, sapuannya tidak bagus. Bola sapuan dari Carnesecchi justru memantul ke tumit Mkhitaryan ya, yang menjadikan bola tersebut justru manis banget untuk diselesaikan oleh Darmian. Jadi ini bisa dikatakan bahwa assist yang tidak disengaja oleh Mkhitaryan. Setelah gol tersebut, sebetulnya Darmian punya peluang mencetak gol kedua, dapat umpan dari Lautaro Martinez. Nah, dia berdiri bebas
one on one dengan Carnesecchi. Akan tetapi tendangan keras Darmian masih mampu diantisipasi oleh Carnesecchi. Ini Carnesecchi menurut gue salah satu kiper muda Italia bermasa depan cerah sih. Gila ya, Italia tidak berhenti menelurkan portiere-portiere handal. Lalu kemudian gol kedua Inter teman-teman. Lagi-lagi ini ada andil bagian dari ketidakcakapan Carnesecchi dalam menyapu bola. Itu sapuan bola Carnesecchi diterima oleh Di Marco. Di Marco passing ke Pavard, lalu Pavard ngasih bola ke Lautaro Martinez. Nah, ini ada momen sepersekian detik Lautaro Martinez ingin menahan bola, tetapi dia salah nendang, salah menahan bola ya. Kesalahan Lautaro tersebut justru mampu menipu pergerakan bek Atalanta yang sedang mengawal Lautaro. Lalu kemudian Lautaro memanfaatkan celah tersebut ya untuk ancang-ancang shoot menggunakan kaki kiri. Jadi kalau gue lihat-lihat dua gol kita di babak pertama itu ada dua kesamaan ya. Kesamaan yang pertama adalah ada ambil bagian ketidakbersihan Carnesecchi dalam menyapu bola. Lalu kesamaan yang kedua adalah adanya ketidaksengajaan menyentuh bola. Di gol pertama ini tidak sengaja menyentuh tumit Mkhitaryan. Lalu di gol yang kedua adanya ketidaksengajaan Lautaro Martinez salah dalam mengontrol bola. Lalu kemudian untuk jalannya babak kedua tidak jauh berbeda dengan babak pertama ya. Inter tidak istimewa-istimewa banget, Inzaghi ball nggak bagus-bagus banget. Tapi masalahnya Atalantanya yang sudah keburu drop di menit 11, jadi mainnya berantakan banget, tidak jelas. Di menit awal babak kedua, Dumfries langsung masuk ya, menggantikan Darmian yang kena kartu kuning. Dan Dumfries langsung memberikan jawaban konkret kepada Inzaghi. Umpan crossingnya mengenai tangan Hetebur. Sebetulnya agak aneh ini kejadian handsballnya ya, karena para pemain Atalanta, termasuk pemain Inter juga, sudah merasa bahwa bola meninggalkan lapangan. Untungnya dalam momen tersebut, Dumfries membelakangi hakim garis ya, yang sudah mengangkat tangan bahwa bola out. Sehingga Dumfries tetap melanjutkan pertandingan, dia memberikan umpan crossing yang mengenai tangan Hetebur. Handsball tersebut berbuah penalti yang dieksekusi oleh Lautaro Martinez. Dan akhirnya terwujud juga ketakutan-ketakutan kita selama ini ya. Setiap Lautaro Martinez mau mengeksekusi penalti kok perasaan kita nggak tenang. Sebetulnya tidak ada yang salah dari penalti Lautaro Martinez menghujam keras ke sisi kiri gawang Atalanta. Akan tetapi sepertinya gestur Lautaro atau ancang-ancang Lautaro dalam mengambil penalti terlalu mudah ditebak oleh kiper-kiper lawan. Namun untungnya bola muntah tendangan dari Lautaro mampu disambut dengan cepat oleh Di Marco. Nah, menariknya teman-teman, setelah selesai pertandingan di sesi konferensi pers, Inzaghi mengatakan bahwa pergerakan Di Marco yang menyambut bola muntah tendangan Lautaro itu sudah dipersiapkan, sudah dilatih berkali-kali dalam sesi latihan. Inzaghi mengatakan bahwa latihan mengantisipasi bola muntah ini sudah dilakukan sejak partai melawan Verona. Karena saat itu sempat ada momen pemain Verona hampir saja memanfaatkan bola muntah penalti dan tidak ada satu pemain Inter pun yang mengantisipasi. Lalu kemudian gol terakhir kita teman-teman lahir dari pemain yang masuk ke lapangan cuma untuk mencetak gol, habis itu langsung diganti. Ini El Sempak Fratesi memang luar biasa ya. Dia jarang mendapatkan menit bermain, tetapi setiap dimainkan ada aja gol atau assist yang dia buat. Nah, untuk gol ke gawang Atalanta kali ini melalui sundulan menyambut umpan dari bola mati ya, yang ditendang tanpa ancang-ancang oleh Alexis Sanchez. Akan tetapi sayangnya teman-teman, setelah gol tersebut Fratesi langsung ditarik keluar ya. Dia mengalami cedera peregangan pada pahanya. Dengan kemenangan ini berarti kita telah menyelesaikan dengan kemenangan ya partai tabungan kita. Tidak ada lagi trauma tabungan partai lawan Bolonya. Saat ini Inter ada di Capolista berjarak 12 poin bersih dari peringkat 2 Juventus. Kalau melihat jarak poin yang seperti ini teman-teman, ini kalau jaraknya konsisten ya, Inter dan Juventus meraih hasil yang konsisten, kayaknya beneran kejadian deh. Partai penentuan Scudetto akan terjadi di derby melawan Milan. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Kemudian catatan menarik yang gua buat untuk pertandingan ini. Yang pertama untuk Yann Sommer yang nggak ada kapoknya, bikin clean sheet teman-teman. Ini kayaknya dia kerja cuma di 11 menit pertama yang nepis tendangan dari Pasalic. Selebihnya di sisa pertandingan dia cuma duduk anteng makan mendoan ya di bawah mister gawang. Ini kayaknya calon-calon masuk angin lagi kalau kayak begini. Dengan clean sheet di partai lawan Atalanta, berarti Yann Sommer telah mengemas 16 kali clean sheet di Liga Italia Serie A. Dan ini adalah rekor pribadinya selama membela tim-tim di 5 liga besar Eropa.
Rekor sebelumnya dia pernah mencatat 15 kali clean sheet di Bundesliga ketika membela Borussia Mönchengladbach di musim 2014-2015. Dan ini artinya Yann Sommer tinggal berjarak 5 kali clean sheet lagi untuk menyamai rekor 21 clean sheet, rekor clean sheet terbanyak di Serie A yang saat ini dipegang oleh Provedel, Buffon, dan juga Morgan De Santis. Wah, kalau cuma berjarak 5 clean sheet lagi untuk menyamai rekor terbanyak Serie A, menurut gue bisa lebih sih, ini bisa 22 atau 23 kali clean sheet. Kalau menurut teman-teman gimana? Lalu kemudian catatan gue yang kedua gue berikan kepada Aslani, teman-teman. Walaupun di awal tadi gue ada statement bahwa permainan Aslani belum selevel sama Hakan, membuat build up kita tidak sebaik biasanya, tetapi setidaknya di partai lawan Atlanta ini Aslani sangat berkeringat. Dia adalah pemain yang paling banyak mengcover lapangan, yaitu sebanyak 12,1 km. Di bawahnya Aslani ada Barella, Pavard, kemudian ada Arnautovic dan Bastoni. Gue nggak nyangka teman-teman, ternyata Arnautovic ada di peringkat 4 pemain kita yang paling sering berlari ya mengcover lapangan. Wah, padahal kayaknya dia cuma males-malesan di lapangan, ternyata cukup banyak juga dia berlari. Sepanjang 90 menit, Aslani mencatat 88 kali menyentuh bola, passing akurasinya mencapai 97 teman-teman. Kemudian dia 5 kali umpan long ball akurat dari 7 percobaan, luar biasa. Kemudian Aslani 3 kali dilanggar, membuat 9 kali recovery balls ya. Jadi ketika bola lepas dari position Inter, Aslani mampu merebut bola lagi sebanyak 9 kali. Kemudian ada 1 kali intercept dan memenangi 4 dari 7 kali duel. Wah, ini cukup impresif sih catatan statistik dari Aslani. Kemudian catatan yang berikutnya gue berikan kepada Lautaro Martinez ya teman-teman. Wah, ini kacau sih dia. Banyak mencetak gol dengan cara-cara ajaib, tapi penalti kok bisa ambiar banget. Selama membela Inter, Lautaro Martinez ternyata sudah 8 kali gagal mengeksekusi penalti. Ini ada lawan Dortmund, Bologna, Inter, Cagliari. Wah, ini banyak banget lah pokoknya nih teman-teman, bisa lihat sendiri di layar. Menurut gue ya teman-teman, ini udah saatnya Lautaro Martinez bertobat ya, mengubah jalan hidupnya menjadi seperti Batistuta dan Dzeko, penyerang tajam yang sama sekali tidak mau mengeksekusi penalti. Menurut gue ya udahlah ya Lautaro, ikhlasin aja penalti diambil oleh orang lain, toh lu juga bisa mencetak gol dengan banyak cara. Lalu kemudian catatan gue yang berikutnya gue berikan untuk seluruh wingback kita yang tampil luar biasa. Babak pertama ada Darmian Di Marco, lalu di babak kedua ada Dumfries dan Augusto. Darmian tampil solid seperti biasanya, bahkan dia mencetak 1 gol. Kemudian Di Marco selain mencetak gol juga mulai kembali umpan-umpan crossing kerennya. Dumfries juga gue bingung nih, di beberapa pertandingan terakhir tiba-tiba dia punya skill gocek-gocek yang yahut. Dan kemudian ada Carlos Augusto dengan permainan badaknya menghibur kita, memberikan keseimbangan dalam hal menyerang dan juga bertahan. Akan tetapi secara khusus gue harus mengapresiasi Darmian. Dengan usia 34 tahun dia siap dimainkan di posisi manapun, kanan kiri sebagai center back juga bisa. Dan dengan gol Darmian tersebut berarti back kita yang belum mencetak gol tinggal Pavard teman-teman. Di musim ini teman-teman 7 back kita sudah mencetak gol semua, tinggal Pavard yang belum. Untuk di lini tengah ada 4 pemain yang sudah mencetak gol, yang belum tinggal Aslani, Klaasens, dan juga Sensi. Kemudian di lini depan sudah 3 penyerang yang mencetak gol, yang belum tinggal Alexis Sanchez nih, dia belum mencetak gol di Serie A. Ini berarti defender kita musim ini luar biasa banget tuh teman-teman. 7 dari 8 defender kita udah cetak gol semua di Serie A. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.